Siapa yang lebih manja, Kak Wi apa Kak Emput? Ya gue lah, masa Kak Emput manja. Oh no. Geli juga gue liatnya. Coba kita praktekkan. Iya. Gak bisa gue. Nggak, geli tuh. Nih. Hal apa yang Kak Wi sama Kak Emput sama-sama suka? Ya itu tadi, sama-sama suka nonton film ya. Terus sama-sama suka nonton YouTube lucu-lucu. Dulu kerjaan kita waktu pas tinggal di apart itu malam-malam suka nontonin hantu kayak penampakan gitu kan. Suka nontonin hantu. Tapi pas giliran aku mau ke kamar mandi, aku minta temenin dia. Aku tuh anaknya penakut, tapi tuh aku seneng buat nontonin gitu. Terusnya ya pokoknya kita sebenarnya sih emang sih gue juga sama-sama receh, jadi kita juga sama-sama receh. Terusnya kita sama-sama suka ngumpul sama teman, jadi alhamdulillah kenapa gue dekat sama teman dia dekat sama teman gue, karena kita suka untuk berinteraksi sama orang lain. Kak, kalau Kak Wi lagi ngelawak tapi garing, biasa ekspresi Kak Emput gimana ya, kira contohin ya? Saya contohin. Kamu kemarin mau beli lampu buat di meja itu ya? Kenapa? Lampu meja. Tapi pilih yang pintar juga ya. Karena kan lampu belajar. Pertanyaan lain? Ketika enggak nyebelin. Hal apa yang paling Kak Wi nggak suka dari Kak Putra? Aku paling gak suka kalau misalnya dia tahap di sebelah aku. I mean bukan gak sopan, aku tuh gak peduli sama hal-hal gak sopannya dia ke aku gitu. Tapi aku emang paling bisa banget ngerasain aroma tahak walaupun sekecil apapun. Dan itu aku benci banget, sampai aku bisa nangis gitu loh. Jadi dia tuh selalu kayak kelepasan, lupa ya gitu. Itu yang paling aku sebel banget. Kalau depan orang mah enggak, cuma kalau depan aku kan kayak di mobil kan kadang-kadang gitu kayak itu baunya cus gitu kan. Aku tuh paling bisa ngerasain, bukan hanya dia, orang siapapun gitu. Cuma kalau orang yang aku nggak kenal atau kayak teman sebatas temen doang ya aku diem aja. Kalau aku nggak suka ya perlu tutup hidung aja. Oke. Kayaknya Kak Wi nggak pernah buat Kak Emput marah ya Kak? Wow. Sebenarnya bukan buat marah, buat kesel doang. Kayak misalnya dia lagi kalah main game, terus aku godain terus gitu, Yang cepet mandi. Iya sebentar. Terus aku datang lagi, Yang cepet mandi. Iya sebentar Yang, aku lagi gunting kuku. Aku kesel banget nih, aku habis main game kalah. Oh, Yang cepet mandi. Gak nyampe berapa 5 detik. Jadi kayak dia tuh dari yang sampai nggak bisa udah kesel banget mukanya, sampai akhirnya ya cuma ketawa doang gitu. Baik hati loh dia nih. Put, bener gak sih mantannya yang nyesel mutusin dia? Sebel banget sih ini. Oke, kita telepon yang like. Asik, kayak kenal. Kak, gimana caranya tetap saling pengertian walau kadang mood lagi berantakan? Ya kayak kalau mood aku lagi berantakan, ya aku lagi gak pengen diomongin aja gitu. Ya dia gak ngomongin gitu. Kayak Coba dia juga tes. Dia misalnya mood lagi berantakan nih. Wah, berantakan gitu. Oke, kayak kamu, aku kalau tanya kamu kesel ya. Iya. Yang kamu lagi mau ngapain hari ini? Nggak usah tanya-tanya. Wait. Oh ya bener. Kalau aku lagi bete banget ditanya makan apa juga aku kesel banget. Nah, gue daripada kayak gitu mendingan gue oke ya udah. Ya udah, iya, Gua dia diemin aja. Diemin dulu. Ntar tunggu lapar sendiri baru gua ngomong. Kawi dan Kak Emput kira-kira ada pikiran buat mempunyai anak banyak gitu nggak, biar kayak Gen Halilintar? Yoi, nanti kita buat Gen FM. Kita sih ya pengennya sih emang bikin anak sebanyak-banyaknya lah. Jadi minimal Iya, 1 lah. Minimal 1, bener minimalnya. Jadi sebanyak yang dikasih Allah lah, insya Allah. Yang penting sehat sih semuanya. Selama pacaran sama Kak Wi pernah putus nggak? Enggak sih, karena kita pacaran pun nggak kayak orang pacaran, cuma Gitu. kayak yang kita tahu Mau serius. sama-sama suka, terusnya Serius ya udah, gue pas mau serius gue langsung datengin orang tuanya. menjalanin. Iya, gitu sama gentleman.
langsung ke orang tuanya. Om, saya suka sama Om. Bercanda Pak, kalau Pak nonton bercanda Pak. Aduh. Misalnya kalau Kak Uwi lagi ngambek, gimana cara ngembaliin moodnya? Tuh, kamu inget gak? Gimana cara Gue ngembaliin tuh moodnya? kayak misalnya di jalan dia lagi agak ngambek apa gimana, gue kayak coba mungkin cerita-cerita lucu, gue coba kayak agak ngobrol, jadi gue agak lawakin sedikit sampai akhirnya dia dari mulai terus kayak iya ya itu ya itu ya gitu. Iya. Tapi gue terselubung aja, nggak kayak yang kamu gini ya siang gitu, nggak kayak di kayak cerita lucu aja. Itu aku pernah gini deh, terus gini deh gitu. Cerita lucunya yang paling yang gitu loh, yang kayak nyambungin kata-kata nggak jelas aja gitu, yang kayak tadi. Gue pernah ingat, gue kayak cerita ke dia tentang Chuck Norris itu buat dia lucu. Iya, dia Chuck Norris itu ya. Kalau kalian itu tahu, itu orang paling greget sedunia. iya, gitu. Chuck Norris itu sebelum ada kata-kata greget itu Chuck Norris udah paling greget, kalian cari. Dan si Chuck Norris ini sampai gue ketawa dan gue masih PDKT sama dia itu waktu itu. Terus sampai permen karet gue jatuh di tangan dia. Gue ketawa saking gak kuatnya. Terus permen karet gue nempel di tangan dia. Kayak Jadi istilahnya kayak Chuck Norris itu dia kalau push up namanya bukan push up, tapi dia lagi dorong bumi. Nah itu kayak lucu-lucu itu apa lagi? Terus Oh, dia, Chuck Norris kalau makan McD bisa ngebuat happy meal jadi sad meal. iya, bisa ngebuat happy meal dan sad meal. Nah, gara-gara itu gue ngakak banget, gak kuat. Terus abisnya gue lagi makan permen karet, terus pas banget kena tangan dia yang lagi kayak pegang apa yang itu kopling apa? Persneling. Iya, persneling kayak. Tapi kita tetap ketawa gitu, jadi kayak oh ya udah gitu. Nah ini ada pertanyaan lucu banget ya. Aku udah ngakak duluan. Gimana reaksi Kak Uwi waktu pertama kali denger Kamput Kentut? Nah, ini salah. Ini justru yang pertama kali kentut itu aku. Waktu emput, waktu itu PDKT tuh dia nggak pernah yang kayak kentut apa segala macam. Nah, aku pernah kentut di mobil dan kondisinya aku ngerasa lu pasti kalau kentut pertama kali lu nyium duluan dong sebelum orang lain nyium. Pas orang lain udah nyium lu udah nggak ngerasain kan. Pas gue nyium kayak wah gila bau bangke kan. Terus itu dia lagi nyetir. Dia lagi tahan mini. Lagi mau foto OTD gitu. Dia lagi nyetir, aku buka kaca gini. Lihat deh, apa sih itu di situ? Terus karena itu lagi masa PDKT, Emput nggak ada mikir yang aneh-aneh kan, kayak emang ada apaan di situ gitu. Berasa diajak ngobrol kan sama gue. Itu lihat deh. Tuh, ya kan, paling gue gak jelas kalau ngomong apa. Cuma itu epic banget. Abis itu, yang penting bau kentutnya tuh keluar, lu tahu kan rasa panik gue. Ya kayak, terus si Putra agak kebingungan. Ini cewek apa? Apaan sih? Nggak jelas banget dalam hati gue. Tapi namanya masih kayak PDKT gitu kan, gue iyain aja dulu. Jadi kayak berdua kayak orang gila aja gitu. Gue tuh cari ide, aduh ada apaan di situ ya, kentut gue bau banget nih gitu kan. Itu kayak apa kita foto situ aja itu di situ gitu kan. Terus habis itu dia kayak ya udah gitu. Terus akhirnya pas udah kayak kita memutuskan untuk serius gitu, baru gue cerita, gue bilang waktu yang kamu itu yang aku nunjuk itu sebenarnya aku kentut. Dia malah ngakak nggak kuat cuy. Kayak kebayang gak sih lu baru PDKT, habis tiba-tiba lu kentut bau bangke gitu. Ini kayak oh my god. Semua itu epic banget sih. Sekarang udah giliran di mobil dia kentut. Boro-boro Gak boleh buka kaca. Buka kaca dikit ngamuk dia. Gak boleh buka kaca, harus cium. Ya Allah, betapa kesiksaannya gua. Astagfirullahaladzim. Kalian terpaut berapa tahun? Hampir 3 tahun ya. Pernah berantem gak pacaran? Dan pas nikah kalau pernah ceritain. Kalau pas pacaran berantemnya paling kayak ini salah persepsi apa sih? Salah paham. Salah paham doang. Berantemnya kita itu paling cuma salah paham doang.
terus kayak nggak ngejelasin aja gitu-gitu sih. Nggak pernah yang berantem aneh-aneh gitu ya. Gede. Nggak pernah. Besar paling ya. Nggak pernah berantem gede sih, alhamdulillah. Hal sifat apa yang paling Kak Putra nggak suka sama Kak Wi? Nggak ada sih. Nggak ada, bahkan gue kentut aja disuka. Coba yang kamu kentut lagi. Dia kepada gue, coba yang kamu kentut lagi perut. Sungguh nikmat. Jadi jawabannya nggak ada sih. Nggak ada yang bikin gue seneng. Oke. Kak Emput dulu kuliah ambil jurusan apa? Itu gue kuliah ambil jurusan komunikasi di Universitas Telkom Bandung. Kak, boleh tahu nggak kerjaan Kak Emput apa? Soalnya kayaknya enak gitu, masih bisa nemenin istri kemana-mana. Pengen dong ditemenin suami kemana-mana. Bos, yoi. Enggak, bos. Bos. Dia Saya bekerja di Travel. sebuah travel umroh Umroh. yang namanya Tima Wisata. Jadi kalian kalau mau umroh Masuk pakai situ. punya gue, insya Allah Karena- amanah. Terus ya kerjaan karena dia gua- tour leader, jadi berangkatnya pas lagi. Nah, sebenarnya sih gue nggak tour leader juga sih. Gue tuh semua kerja travel itu gue Semua travel kamu kerjain. masih dari mulai marketing, terus yang operator, Iya. kecuali keuangan gue nggak jalanin. Jadi ya alhamdulillah selama lagi kerjaan saya kerjain di rumah, apalagi dia lagi hamil, gue kerjain di rumah. Dan kemarin juga gue belum berangkat lagi umroh karena dia lagi hamil. Jadi ya alhamdulillah begitulah kerjaan gue. Iya. Siapa yang tidurnya ngorok? Nggak sih. ada. Kita nggak ada yang ngorok. Paling dia kalau kecapean doang, itu pun kayak nggak yang terlalu ngeganggu gitu, kayak yang cuma kecapean. Terus kalau aku kebangun, kan kalau orang ngorok kan mulutnya kebuka, aku giniin aja. Padahal katanya nggak boleh loh, nanti bisa meninggal ya karena kehabisan napas. Paling aku tutup aja hidungnya katanya kan. Ntar dia gini sendiri, terus diam, udah nggak ngorok lagi. Pernah kamu karena kecapean Tapi kamu yang pulang umroh? Jangan juga ya. Iya, abis aku kalau ngediemin, aku gak bisa tidur. Akhirnya gini aja, aku gini. Terus kamu, terus diem langsung. Lucu banget ya pokoknya. Jahat juga aku. Ini daripada aku gak bisa tidur. Tapi itu kalau dia kecapean waktu itu pas pulang. Iya udah lanjut. Terusin lagi sama Udah, dia. Kamput ada keturunan Arab ya? Ada, namanya Arab maklum. Enggak. Beginian bentuknya. Gua asli lahir di Jakarta, tapi Jakarta pinggiran, Bekasi. Mak gua orang Tasik, bapak gua orang Bogor, jadi gua asli Sunda. Walaupun sama sekali nggak bisa bahasa Sunda. Udah baca kan? Iya deh. Dari mana terakhir? Nih. Apa ya? Ini Dewi Agusti nih, pertanyaannya sumber bobot nih. Apa ya doang? Gini nih, untuk dari Lina KQLN. Untuk menjawab semua pertanyaan netizen yang maha benar, aku ajukan pertanyaan ini Kak. Jadi sebenarnya Kak Emput dan Kak Wi itu dijodohin sama Kak Email ya? Dijodohin sih enggak, cuma emang dia awalnya dikenalin sama email. Gue tahunya dari email karena ya tadi gue udah bilang ceritanya gitu dan dah. Gitu lah. Semuanya dikenalin nama email. Nabil juga ya tahu Put dan punya travel. Kamput senang lihat Kak Wi nggak pakai makeup. Alasannya kenapa? Ya, jujur gue lebih suka ngelihat dia nggak pakai makeup. Karena Ya, aku malas juga pakai makeup. Gue dia ini punya makeup gak? Hah? Ini pakai makeup gak? Enggak pakai lipstick. Pakai lipstick. Dan menurut gue sih dia emang basicnya udah cantik. Dan itu dia salah satu faktor yang gue bener-bener kayak gila, di Jakarta masih ada loh cewek cantik yang berani nggak pakai makeup kemana-mana dan tetap kelihatan cantik. Itu gue, ya Allah, bersyukur banget ini. Jadi gue gak perlu nungguin dia tiap hari make-upan. Salah satunya itu. Gimana cara ngeliat emosi dan ego masing-masing saat pasangan lagi tiba-tiba bete? Cara ngeliat emosi dan ego masing-masing, Ya gue sama-sama selalu ngertiin lah. berusaha ingat kenapa gue sayang banget sama dia, kenapa Asik. bisa sampai sejauh ini sama dia. Habis itu ngebayangin hal-hal yang lucu-lucu sama dia, ya pelan-pelan ke press sendiri egonya. Gitu. Kalau kamu? Kalau aku Gak ada ego. Nggak ada. Gak. Gimana kalau kamu? pokoknya dia tuh, aku tuh paling gak seneng yang namanya dikacangin. Jadi kalau kayak dia bete, ya aku berusaha untuk kayak, kita tuh kayak suka ngasih
hal-hal lucu juga, ya kayak sering cerita juga, sharing juga gitu kayak sebelum tidur gitu. Oke, lanjut. Apa yang selalu buat Kak Putra dan Kak Uwi bersyukur dalam hidup? Ya, Semuanya sih kayak masih bisa diberikan rezeki, orang yang disayang gitu. Terus aku juga sehat-sehat juga, Emput juga sehat. Jadi senang terus sih ya. Terus dan terutama Emput itu tipe yang makan apa aja. Dinosaurus apa gimana ya kamu ya? Jadi aku senang. Jadi aku mau masak apa aja, walaupun dengan bumbu seadanya, dia tetap makan dan dia tetap suka. Dan nggak tahu itu menurut dia enak atau enggak. Pokoknya aku senang dia selalu ngabisin makanan aku, jadi nggak mubazir. Itu sih yang aku suka, karena aku paling sebel juga sih buang-buang makanan. Tapi untungnya dia mau makan semuanya. Menurut gue yang ngebuat gue bersyukur dalam hidup selain keluarga ya dia. Asik. Tidak lain tidak bukan adalah dia. Oke, lanjut. Kak Dwi, Kamput suka nyebelin nggak? Mohon maaf sebelumnya, ini Bumi lapar jadi Bumi sambil makan. Nggak pernah. Nyebelinnya cuma kayak kalau aku lagi bete suka nanya-nanya mulu dia. Jadi kan sebel kan aku. Terus kalau misalnya aku lagi apa ya? Pokoknya kalau aku bete dia nanya kamu kenapa, aku sebel. Tapi kalau dia diemin aku juga sebel. Sungguh berat jadi gue ya. Lanjutlah. Siapa yang jatuh cinta pertama kali, Kak Uwi atau Kak Emput? Emput lah. Iya, gue. Karena itulah semuanya udah jelasin lah poinnya gue. Kak Emput, Kak Uwi nempel upil sehari berapa kali dah? Aduh, ini dia nempel upil. Kadang-kadang dia tuh suka gitu diem-diem kayak yang diam-diam kayak yang tiba-tiba udah banyak banget coy di sini coy, udah kering lagi. Allahu Akbar. Gue mesti gimana coy? Kan dia lagi nyetir nih, bisa kamu nyetir deh, nyetir. Yang itu tadi itu loh, kita tadi lupa kan ya kan? Oh iya. Jadi kadang ada upil yang basah, upil kering, semua nyampul, sampai jadi kerak. Kadang gue mikir gue kuat juga jalanin hidup ini gitu. Kamu dulu kuliah jurusan apa? Tadi kan aku, sekarang kamu nih. Aku jurusan Public Relations di Universitas Mercubuan. Wow. Seberapa gregetnya Kak Emput dan Kak Dwi Handa? Masih. Apa yang kamu apa? Yang penting ketawa dulu aja ya. Gua ngupil basah, keringnya di dia. Yang penting ketawa dulu aja. Aduh. Kamput punya adik cowok gak sih yang umurnya 22-23an gitu? Kalau ada boleh gue deketin gak? Silahkan kalau bisa. Tapi dia udah punya cewek. Iya. Namanya nih, Instagramnya namanya M. Faris Rahman. Tapi dia udah punya cewek. Dan ceweknya baik banget. Jadi kalian jangan aneh-aneh. Kan kalau dia baru lahir mau urus sendiri atau pakai neni? Kita nggak tahu sih kita lihat gimana. Tapi pengennya ngurus sendiri tapi ya yang terbaik buat dede bayinya. Kak Put sebelum menikah berapa kilo beratnya dan sesudah nikah naik berapa kilo? Jadi waktu gue sebelum nikah gua Ngurusin. sempat 83an, terus ya pas udah mau nikah gue kayak diet ketat gitu sampai akhirnya gue 75 udah nikah gue naik lagi jadi 84 terus gue olahraga lagi sekarang sih 79. Ya. Lanjut lagi. Tapi intinya sih nikah emang buat bawa bapak, hati-hati, beware, Subur. saking enaknya Masakan bisa istri. ngebuat kalian dar. Oke, lanjut. Gimana caranya menjaga persahabatan Kak? Kayaknya pertemanannya seru banget. Nah jadi karena kita itu emang pertemanan kayak nggak ada baper-baperan gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak bisa ketemu, yang lain nggak kayak yang tiba-tiba baper gitu. Dan teman aku, teman Putra juga, teman Putra, teman aku juga. Jadi kayak aku teman-teman hijabnya
suami-suaminya juga deket sama suami-suami antar satu sama lain. Jadi kita bawa fun aja sih, siapa yang bisa ketemu saat itu ketemu, yang nggak bisa ketemu ya udah. Suka duka jadi tour leader Bang Put? Oke, suka dukanya yang pasti alhamdulillah kalau tour leader umroh terutama ya, itu kayak ngebawa orang untuk bisa berangkat ke sana, ke Mekah Madinah terutama, terusnya ngebuat mereka kayak happy banget, bisa beribadah, terusnya ngebuat mereka puas dengan layanan kita. Itu sih kesukaan yang luar biasa banget, kayak priceless, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata gimana mereka berterima kasih sama gua karena senang dengan apa yang gua lakuin gitu. Itu sih dukanya sih paling melerai ibu-ibu berantem. dukanya sih pasti kan kita kan harus selalu fit, Capek harus selalu tersenyum di depan mereka, dan itu sih maksudnya dukanya bukan karena itu, tapi kita capek banget kadang-kadang karena kita tidur paling telat, bangun paling cepat ya, karena kita emang di bidang jasa yang harus melayani, cuma capeknya aja sih, itu doang sih dukanya. Tapi overall sukanya jauh lebih banyak daripada capeknya. Iya benar. Kamput dan istri bangun rumah pakai duit siapa ya? Duit kalian berdua atau sogokan-sogokan dari kelompok orang tua? Sekian pertanyaan dari kelompok 7. Woi, presentasi lo mana woi? Kelompok 7 kan nilai kalian bagus aja, macam-macam nanya sama kita nih. Hah? Jadi kita kebetulan emang duit berdua ya. Karena kan kita menikah juga berdua gitu. Dan gue juga berdua begini berdua. Jadi dan gue tuh kan juga bukannya orang alhamdulillah udah langsung sukses, enggak. Gue alhamdulillah masih dalam proses menuju lebih baik lagi, dan alhamdulillah istri gue ini selalu membantu gue, support gue dalam proses ke situ gitu alhamdulillah. Jadi kita sepakat juga saling support, terutama dari rumah juga ya. Terus untuk sogokan ya, tadi seperti saya bilang, kita nggak terima sogokan karena kita mau menjauh dari KPK supaya yang kalian nggak naik kelas tetap nggak naik kelas, jangan ngomong kayak pokoknya. Oke, gimana sih perasaannya apa yang dilakukan Kak Emput waktu Kak Uwi sering mual-mual dan sebagainya pas awal kehamilan kemarin? Jadi itu perasaan gue itu gue tidak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi kayak dia mual, gue kayak gue bisa apa, nggak bisa apa-apa, gue kayak ngelus-ngelus aja kan. Ada dia kan lagi mual, dia jadi nggak terganggu. Ya Allah, jadi yang bisa gue lakuin cuma gue siapin air minum, gue siapin tisu. Itu pada saat dia selesai muntah langsung ini gitu. Flash. Tapi jujur gue sedih sih, tapi pas gue tahu ternyata dia mual, dia muntah itu karena dede bayinya berkembang, bertumbuh, ya enggak, jadi ayo muntah ya sekarang gitu sekarang jadinya. Udah selesai. Oh, selesai. Karena almost pertanyaannya tentang bagaimana awal mula, ya, terus dan mirip-mirip semuanya. Jadi udah kita rangkum di dalam pertanyaan yang tadi di awal-awal. Oke, terima kasih banyak. Mungkin bagi kalian pertanyaan belum dijawab bisa bertanya lagi di next Q&A. Tapi kirimin ke PO Box di bawah ini. Yang jelas gue nggak bakal buat lagi dalam waktu dekat, minimal besok lah udah gue buat lagi. Terima kasih banyak buat yang nonton. Mohon maaf kalau banyak banget dari kata-kata kita yang masih kurang berkenan. Ya. Dan kita hanyalah segini aja. Apaan tuh kita hanyalah segini aja? Ya mudah-mudahan pertanyaan kalian juga jawaban-jawaban dari kita juga bisa cukup memberi kepuasan kepada kalian. Asik. Nanti kepuasan pelanggan diisi ya guys buat skripsi aku. Doain kita semua supaya selalu sehat juga, supaya hubungan kita terus berjalan sampai jadi debu. Ya sih. Sampai selanjutnya lah. Dan join juga Dede Bayi. Nanti buat Q&A sama Dede Bayi, nanti dia yang jawab. Nak jawab nak. Ayo nak. Jawab. Oke, terima kasih juga buat kalian yang nonton sampai sejauh ini. Ya kita cuma segini aja. Itu lagi. Jangan lupa di subscribe dulu channelnya, karena masih banyak lagi video-video yang akan datang. Dan kalau kalian suka video kita, di like. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ditonton aja. Muntah aja dikit nggak apa-apa. Terus di share juga nanti kalau udah saya nonton. Dan jangan lupa like untuk selalu bahagia. Anjay.
Ya dari kita cuma segini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.